Ibu, jangan lagi doa puasa untuk sembuh, karena itu bukan ciri utama ajaran Kristen. Catat dong baik-baik. Kesembuhan-kesembuhan dicatat dalam Alkitab diarahkan kepada orang gak percaya sebagai jembatan, bukan tujuan. Sebagai jembatan untuk percaya. 10 orang sakit kusta, semua sembuh. 9 membuat tujuan, 1 yang membuat jembatan. Kesembuhan itu bobotnya jembatan, bukan tujuan. Catat baik-baik. Saya ulangi Bapak Ibu. Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Nggak meyakinkan. Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Anda niat masuk surga nggak? Ya niat mati dong. Hadapi sendiri. Saya sedih ada pendeta cukup tua. Pendeta, saya nggak setuju Pak Ridwan. Kenapa nggak setuju? Saya mau kayak Henokh, kayak Elia. Hai. Kalau Anda ngerti pikiran Kristus, itu nggak nilai. Kenapa itu diangkat? Itu nggak nilai. Makanya kejadiannya hanya 2 kali. Karena itu bukan patokan. Ada apa Kristen ini? Apalagi nyanyiannya apa? Mengikut Yesus keputusanku. Kayaknya nyanyian bongbong. Jangan-jangan kau mengikut Henokh Halo. Saya ngomong sama pendeta nih. Kamu Kristen gak sih? Loh Pak Ridwan kok ngomong gitu? Saya udah lebih 30 tahun jadi pendeta. Tapi statementmu itu, aku mau ke Henokh ke Elia, menunjukkan kau gak Kristen. Kesel dia. Saya Kristen Pak Ridwan. Jawab Bapak Ibu. Apa arti Kristen? Yang keras. Apa arti Kristen? Pengikut Kristus. Jawab Bapak Ibu. Yesus Kristus sebelum naik ke surga mati dulu enggak? Ikut dia. Ikut dia. Jangan ikut Henokh. Jangan ikut Elia. Itu bukan nilai. Tapi karena pola duniawi masih mengendalikan kita. Kita berharap naik ke surga tanpa kematian. Kau mengikut Henokh. Catat baik-baik. Nanti kalau Anda masuk surga, wawancarai Henokh. Henokh kau punya surga enggak? Enggak katanya. Enggak, jangan ikuti saya. Enggak punya. Henokh, Elia enggak punya surga. Yesus punya surga. Dia sedang siapkan rumah kita di surga. Yang punya surga Yesus, bukan Henokh. Kristen. Karena enggak ngerti mengikuti Yesus adalah keputusanku. Naik ke surga tanpa kematian itu bukan nilai. Sampai-sampai 11 murid Yesus tanpa Yudas, 11 murid Yesus, ada enggak di antara mereka naik ke surga tanpa kematian? Enggak ada. Karena mereka ikut Kristus, enggak pengikut Henokh, enggak pengikut Elia. Makanya kalau nyanyi mengikut Kristus keputusanku, ikutlah Yesus. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Ikutlah Kristus. Mati adalah keuntungan. Kalau Anda naik ke surga tanpa kematian, tanpa keuntungan kau nanti. Ayolah, jangan kagum yang menurut dunia kagum. Kagumlah menurut Tuhan kagum. Supaya kita selaras pikiran kita dengan Dia. Makanya saya ulangi Bapak Ibu, orang Kristen boleh nggak doa kesembuhan? Jawab dong. Boleh, tapi jangan titik. Nanti nggak mengikuti Yesus keputusan Anda nanti. Orang Kristen boleh doa kesembuhan sampai limit tertentu. Harus ada limit. Saya ulangi, harus ada limit. Makanya Alkitab membatasi. Alkitab bilang umur kita berapa tahun? Lebih keras berapa tahun umur kita? Lebih daripada itu berapa tahun? Apa upahnya? Penderitaan. Itu Alkitab, selaraslah kita dengan Alkitab. Itu yang saya bilang ketika saya memimpin seminar kesembuhan ilahi di kalangan para pendeta dan dosen teologi, bukan di kalangan jemaat biasa, di kalangan para pendeta dan dosen teologi. 4 sesi. 2 sesi pertama istirahat coffee time. Lagi nyeduh kopi, ada pendeta muda datang. Pak Ridwan, baru aku mengerti materi tentang kesembuhan ilahi. Aku selama ini gak ngerti Pak Ridwan. Saya mau tanya Pak Ridwan, apa itu?
anak saya umur 4 tahun. Ya kenapa? Sakit-sakitan. Terus boleh nggak doa kesembuhan? Langsung saya teriak. Berapa tahun? 4. Langsung saya bilang, boleh 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Boleh 4 tahun. Tapi ada pendeta yang lain. Pak Ridwan umur saya 48. Kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan setengah suara. Boleh. Halo, umur kita berapa tahun? 70. Lebih daripada itu berapa? 80. Upanya penderitaan. Jawab dong. Kalau 48 tahun udah setengah jalan belum? Setengah suara. Udah setengah jalan. Boleh. Setengah suara. Supaya sehat. Pemahaman Injil yang benar. Ada pendeta berikutnya, Pak Ridwan umur saya 69. Ya kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan apa? Sebentar lagi lewat net nih sebentar lagi. Ada pendeta emeritus. Pendeta sudah pensiun umur 88. Pak pendeta, umur saya 88 Pak pendeta. Iya kenapa Pak? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Siap-siap take off lah. Ada apa Kristen ini? Kayak nggak niat masuk surga loh pada. Jawab, kalau Anda naik pesawat ke Manado. Naik pesawat ke mana? Manado. Maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesel nggak? Kalau delay 2 kali? Kalau delay 3 kali? Jangan ngamuk Anda. Jawab dengan benar, supaya sehat ajaran kita. Mana lebih bagus, surga atau Manado? Kalau kalian dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Kristen, jadi gagal fokus Kristen sekarang ini. Delay ke Manado komplain, delay ke surga, haleluya mujizat. Ada apa ini? Ada apa ini? Karena nggak suka Injil yang murni. Catat baik-baik. Ada pendeta bilang, saya nggak setuju Pak Ridwan. Kenapa? Saya beriman umur saya 120 tahun. Itu bukan iman. Karena itu bicara kuantitas. Umurku 120 tahun itu bukan iman. Kenapa nggak cerdas? Umur panjang bukan ukuran iman. Kalau umur panjang ukuran iman, saya pengen tahu. Yesus mati umur berapa? Yesus mati umur berapa? Kenapa enggak 120 tahun dia mati? Kenapa enggak 120 tahun dia ke salib? 33 something dia. Rata-rata lebih muda daripada Anda Bapak Ibu. Rata-rata lebih muda dari Anda rata-rata Ibu. 33 tahun dia mati. Ada apa Kristen ini? Karena enggak mengerti Kristus mati karena dosa-dosa kita. Sehingga banyak pendeta sakit mau didoakan, banyak pendeta mati mau dibangkitkan. Ada apa Kristen ini? Gak ngerti Injil yang murni. Catat baik-baik. Saya sudah bilang sama keluarga saya, sama jemaat saya, kalau saya mati tolong jangan doakan saya bangkit. Saya akan bilang sama Tuhan, jangan dengarkan mereka. Orang ke surga enak. Kenapa bangkit lagi? Karena gak ngerti Injil. Ini masalahnya. Orang kagum yang dikagumi orang, bukan dikagumi Tuhan. Makanya nggak selaras. Kristus mati karena dosa-dosa kita. Lihat ayat 4. 1 Korintus 15 ayat 4. Jelas sekali 1 Korintus 15 ayat 4. Apa dikatakan? Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Semuanya ditutup dengan sesuai dengan kitab suci. Semuanya ayat ini ditutup dengan sesuai dengan kitab suci. Karena banyak jemaat Korintus, banyak jemaat sekarang di mana dunia ini menyelewengkan Injil. Akhirnya lebih kagum lumpuh berjalan, mayat bangkit daripada bertobat dan pelaku firman. Mengerikan sekarang. Tampilkan operator Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini sedang terjadi. Bukan hanya zaman Yesus. Yesus sudah peringatin. Tapi sekarang juga masih terjadi nih. Apa itu? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga. Bukan. Apakah berseru dengan nubuat? Apakah berseru dalam bahasa roh? Apakah berseru dalam khotbah? Apakah berseru dalam mujizat? Bukan.
bukan